Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Durul Iman yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Pemirsa, pertemuan ke-11 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita telah dilaksanakan pada Senin 6 November 2023. Pertemuan ini tentunya dihadiri oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM dan juga dihadiri oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas KPI 5C. Pemirsa, kali ini saya akan membahas jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri atau the fourth industrial revolution, era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran atau the post-truth. Yang mana di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era Big Data membawa pengguna internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang berlimpah. Hal itu akan memberikan informasi bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Dikutip dari penjelasan Marsha Nabila dalam reportasenya berjudul mendiskusikan pentingnya implementasi Big Data dalam jurnalistik. Munculnya media baru di Indonesia. Jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah bermunculan pada 1998. Menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada tahun 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri detik.com yaitu Budiono Darsono untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibredel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terjadi adanya media sosial. Pemantauan prariset menunjukkan sejumlah media online seperti opini dan kumparan menjadi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebar luasan berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi 1-6 menit, video grafis, dan live streaming. Regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang ini, para penulis, baik yang menulis di media arus utama maupun media sosial, tidak mematuhi etika jurnalistik, khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik. Banyak berita tanpa peristiwa, kalaupun ada peristiwa, tidak ada beritanya. Perang media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun media elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai pengusung pemerintah. Dan ada juga media yang tugasnya selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, media, dan demokrasi. Fungsi demokratisasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang publik atau public sphere. Sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brian McNair menyatakan demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi. Demokrasi